Perkenalkan, nama saya Michael Alvin Kurniawan dari kelas K6 Aplikom. Saya dengan NPM 250 10 30 198. Saat ini saya akan membuat video mengenai pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer. Langsung saja untuk soal yang pertama, di mana kita diminta untuk menyisipkan tabel dan gambar serta menambahkan caption pada setiap masing-masing tabel dan gambar. Gimana caranya? Untuk membuat tabel terlebih dahulu, kita akan menggunakan cara seperti ini. Misal di sini kita akan menyisipkan tabel 1, kita klik insert, kemudian kita tambah tabel, kemudian kita masukkan tabel yang kita inginkan. Semisal di sini saya menggunakan atau membutuhkan tabel 2x5. Dan nanti di sini akan diisi dengan semisal di sini kita akan menuliskan aspek. Kemudian yang di bagian kanannya itu keterangan. Misalnya kita akan mengisi tentang aspek apa? Aspek pendidikan. Semisal, terus keterangannya mungkin pengertiannya dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan adalah titik-titik-titik. Nah, seperti itu untuk membuat tabelnya. Nah, kemudian gimana caranya untuk selanjutnya? Karena di sini sudah disediakan tabel untuk disisipkan, kita langsung saja terlebih dahulu delete tabel ini. Kemudian kita akan memasukkan tabel yang sudah disiapkan, yaitu ada di bawah. Kita akan menuju tabel yang ada di bawah terlebih dahulu untuk kita copy dan kemudian kita masukkan di bagian yang atas. Kita Ctrl C, kemudian kita masukkan di tempat yang tadi, yaitu tabel 1 ini. Kita Ctrl V, kemudian akan langsung muncul otomatis keterangan dari tabelnya tersebut. Nah, kita akan menghilangkan terlebih dahulu garisnya, kita no border terlebih dahulu, karena sesuai dengan pedoman skripsi kita akan menyesuaikan ya. Nah, yang memakai garis atas dan bawah adalah bagian yang atas sendiri, yaitu aspek dan keterangan. Kita tambahkan garis yaitu bottom dan juga topnya. Selanjutnya yang paling bawah sendiri, ini kita tambahkan garis yang ada di bottom seperti ini. Nah, kemudian gimana cara menyisipkan captionnya? Kita klik tabelnya, kita klik kanan, kemudian kita insert caption di sini. Nah, ini kita menggunakan caption atau label dari tabel. Kita cari yang tabel ya, tabel, ini dia tabel 1. Keterangannya sesuai dengan apa yang menjadi isi tabel ini. Di sini saya tuliskan ringkasan ekonomi hijau. Lalu untuk posisinya kita atur di above, karena pada ketentuannya tabel, keterangan tabel ada di atas. Lalu kita klik OK. Secara otomatis dia akan langsung menambahkan di sini. Lalu kita tinggal setting saja fontnya, yaitu Times New Roman, ukuran 11 dan tidak italik, lalu warnanya juga disamakan automatic. Seperti ini untuk pembuatan tabel. Begitu juga dengan tabel yang kedua, lakukan langkah-langkah yang sama. Nah, khusus tabel yang kedua, karena di sini tabelnya terpotong, kita harus menyisipkan keterangan yang ada di atasnya untuk di bagian yang terpotong yang masuk ke halaman selanjutnya. Gimana caranya? Kita blok tabel yang di atas, kemudian kita ke table layout. Di sini kita checklist untuk repeat header rows. Kita aktifkan. Lalu di sini secara otomatis dia akan masuk untuk setiap keterangan yang ada di atasnya. Begitu untuk cara menyisipkan tabel dan juga captionnya. Lalu selanjutnya kita akan menyisipkan gambar. Kita cari di sini untuk gambar yang pertama. Di sini kita akan masuk ke insert, kemudian kita picture this device. Kita tunggu sebentar. Lalu kita akan mencari gambar yang akan kita sisipkan. Di sini sudah disiapkan gambar 1, lalu kita insert, kemudian letakkan gambarnya berada di tengah, kita klik home, lalu kita pindahkan ke center.
Untuk menambahkan caption sama, kita klik kanan, lalu insert caption. Nah, untuk insert caption ini jangan lupa untuk kita mengubah labelnya menjadi gambar seperti ini. Lalu kita tambahkan keterangannya, yaitu ilustrasi dari ekonomi hijau. Seperti ini. Untuk posisinya kita ada di below karena sesuai ketentuan harus ada di bawah gambar. Seperti ini langsung akan muncul, dan kita atur juga sama secara font, ukuran, dan juga warnanya. Kita atur Times New Roman, ukuran 11, no italic, dan juga berwarna hitam. Seperti ini. Nah, lalu kita lakukan cara yang sama untuk memasukkan gambar yang kedua. Nah, demikian untuk menambahkan tabel dan juga gambar, serta kita menambahkan caption yang ada di bagian tabel dan juga gambarnya. Lalu kita ke step atau soal yang selanjutnya, di mana kita akan mengatur multi level list. Gimana caranya? Terlebih dahulu kita akan membuat multi level list, masuk ke bagian home yang di bar paragraf, lalu kita klik yang ada di sini. Ya, di sini kita akan membuat define new multi level list. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita akan memasukkan dari satu persatu. Untuk di bagian yang pertama, kita yaitu masukkan tulisan bab, karena nanti kita membutuhkan ini sebagai heading bab. Lalu numbernya kita beri yang angka Romawi. Kemudian fontnya kita atur menjadi Times New Roman, bold, dan juga berukuran 14. Jangan lupa caps lock-nya ini juga diaktifkan. Lalu kita klik OK. Untuk link level to style-nya kita pilih yang heading 1. Untuk level to show in gallery level 1, start-nya biarkan. Terus follow number with ini kita pilih yang space. Seperti itu. Lalu kita lanjut ke bagian yang kedua. Di sini kita akan membuat subbab, kita hapus dulu. Kita masukkan terlebih dahulu melalui include level number from. Kita pilih level 1, kemudian kita beri titik, dan kita tambahkan angka di belakangnya dengan seperti ini. Nah, lalu fontnya jangan lupa kita atur dulu Times New Roman, bold, ukuran 12. Caps lock-nya diaktifkan. Lalu habis itu kita setting link level to style-nya. Kita pilih heading 2. Level to show in gallery kita pilih level 2. Lalu karena di sini yang awal masih berbentuk Romawi, kita harus mengubahnya dalam bentuk angka. Caranya kita checklist legal style numbering-nya. Lalu ini akan secara otomatis mengubah. Lalu follow number width-nya kita atur juga space. Selanjutnya kita atur yang ketiga, yaitu sub-subbab. Sama seperti tadi, hapus dulu. Include number-nya kita pilih level 1, kemudian titik. Kemudian kita pilih lagi level 2. Baru kita tambahkan angka dari number style di sini. Fontnya jangan lupa diatur Times New Roman, bold, ukuran 12, caps lock-nya aktif. Lalu selanjutnya link level to style-nya kita pilih yang heading 3. Kemudian untuk legal style numbering-nya kita checklist, dan follow number width-nya kita pilih yang space. Kemudian kita pastikan semua sudah terkoneksi dengan baik. Nah, kemudian jika sudah selesai, kita langsung klik OK. Maka secara otomatis dia akan muncul di sini. Nah, tapi ini masih berwarna biru. Kita mau terlebih dahulu mengubahnya. Gimana caranya? Kita klik kanan pada heading 1, kita klik modify. Kemudian kita atur Times New Roman, ukuran 14, bold, berwarna hitam. Posisinya kita atur di tengah. Kemudian kita juga perlu mengatur yang namanya caps lock di sini. Ini harus kita aktifkan all caps lock. Kita klik OK. Lalu dia akan secara otomatis men-setting seperti ini. Kita klik OK saja.
Kemudian kita lanjut ke heading kedua, modify, sama seperti tadi, sesuaikan fontnya, ukuran 12, bold, berwarna hitam, dan kita biarkan saja seperti ini, posisinya ada di rata kiri. Kemudian terakhir kita setting untuk heading 3-nya, fontnya Times New Roman, ukuran 12, bold, berwarna hitam, posisinya berada di rata kiri. Kemudian kita klik OK. Lalu untuk menerapkannya kita akan menggunakan shortcut. Untuk bab 1 yaitu kita hapus dulu, kita menggunakan shortcut Ctrl Alt 1. Secara otomatis dia akan menerapkan heading 1. Lalu untuk judul berada di bawah bab, maka dari itu kita perlu melakukan Ctrl Enter, maksud saya Shift Enter, untuk membuat posisinya bisa berubah seperti ini. Untuk judul ada di bawah. Lalu selanjutnya kita atur yang subbab. Kita atur yang subbab, kita hapus dulu angkanya, lalu kita Ctrl Alt 2, lalu secara otomatis dia akan menerapkan seperti ini. Lalu untuk yang subbab kita akan menerapkan yaitu Ctrl Alt 3 seperti ini. Kita lakukan cara yang sama untuk membuat setiap bagiannya untuk terkoneksi dengan heading. Lalu selanjutnya kita akan memastikan bahwa daftar isi sudah terkoneksi dengan baik secara otomatis. Caranya kita tambahkan dulu halamannya. Kemudian ini kita hapus tulisan bab satunya, kita ganti dengan daftar isi. Kemudian untuk mengaktifkan secara otomatis kita klik reference. Kita klik reference, kemudian kita pilih yang table of contents, lalu kita pilih yang pertama. Secara otomatis akan langsung menambahkan seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan merapikan setiap formatnya, mulai dari margin, spasi, dan juga pemformatan paragraf. Gimana caranya? Kita terlebih dahulu mengatur margin, kita pilih layout, kemudian marginnya kita custom margin. Di sini kita membutuhkan sesuai dengan ketentuan. Untuk topnya kita isi 4, leftnya kita isi 4, kemudian bottomnya kita isi 3, right-nya kita isi 3, yaitu 4433. Lalu kita klik OK. Secara otomatis dia akan langsung mengubah marginnya. Nah, lalu kita akan mengubah spasinya, kita Ctrl A saja, lalu kita ubah spasinya ke 1,5 seperti ini. Nah, nanti secara otomatis dia akan mengubah setiap spasinya, setiap paragraf itu 1,5. Lalu untuk membuat paragrafnya menjorok, gimana caranya? Misal di sini kita ada dua cara. Untuk cara yang pertama, kita menggunakan cara ini. Semisal di sini kita klik pada bar paragraf, panah kecil ke bawah ini. Kemudian kita alignmentnya jangan lupa justify rata kanan kiri. Untuk spesialnya kita pilih yang first line, kemudian leftnya kita 0, rightnya 0. Kemudian kita pilih OK. Maka secara otomatis dia akan mengatur untuk paragrafnya menjorok. Nah, lalu ada juga cara untuk kita membuatnya seperti itu dengan cara kita langsung pencet saja tab,
maka dia secara otomatis akan langsung menyesuaikan dengan setiap paragraf yang menjorok. Lalu kita terapkan ini ke semuanya. Lalu selanjutnya kita akan melanjutkan ke soal yang selanjutnya, yaitu kita akan membuat cover, halaman pengesahan, dan juga halaman penguji. Gimana caranya? Kita terlebih dahulu tambahkan halamannya terlebih dahulu, kemudian brackets. Nah, di sini kita langsung ketikkan ini seperti ini judul yang sudah saya buat. Contohnya, kita Ctrl V di sini. Kita Ctrl V di sini. Lalu kita atur stylenya, ini jangan di heading ya. Kita pilih yang normal. Kemudian fontnya kita atur untuk Times New Roman, ukuran 14. Kita bold dan kita kasih posisinya ada di tengah. Kemudian kita lanjut, yaitu kita menuliskan bagian yang selanjutnya, yaitu skripsi. Kemudian diajukan untuk memenuhi salah satu syarat. Lalu kita akan menambahkan untuk logonya, kita pilih insert, picture, kemudian list device. Lalu kita cari file logo yang sudah kita download. Kita download di sini. Kita cari logo. Di sini kita masukkan logo untidarnya. Lalu untuk ukurannya kita harus atur sesuaikan dengan format pedoman skripsi, yaitu berdiameter 5,05. Selanjutnya kita lanjut saja ke bagian selanjutnya, kita isi sebagai berikut. Nah, seperti ini untuk bagian covernya. Lalu kita lanjut untuk kita menambahkan, yaitu bagian halaman pengesahan penguji. Gimana caranya? Kita insert dulu halaman baru, kemudian kita langsung ketik di sini untuk halaman pengesahan penguji, ukuran 14 Times New Roman, kita atur dulu full. Lalu di sini kita tuliskan skripsi. Kemudian judul. Dan kita sesuaikan dengan semua formatnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan memasukkan tabel untuk kita membuat format seperti ini, nama penguji dan juga tanda tangan. Caranya kita insert, kita membutuhkan tabel 2x4. 2x4 kita tambahkan. Kemudian kita berikan di sini nama penguji. Kemudian di sini tanda tangan. Lalu kita langsung copy saja sesuai dengan yang sudah ada di contoh. Seperti ini. Kemudian untuk bagian penguji 1, penguji 2, penguji 3 ini harus sejajar dengan nama. Kita langsung saja atur seperti ini.
Lalu kita akan menambahkan titik-titik seperti format yang ada di sini. Gimana caranya? Kita full screen dulu supaya tidak bingung. Untuk yang pertama kita masuk ke bar home, terus kita masuk ke paragraf, kita masuk ke panah yang ada di kecil, yang ada di bawah itu pojok kanan. Lalu kita pilih tabs. Di sini kita atur 5 cm. Ini kita menyesuaikan saja. Lalu untuk leadernya kita pilih yang kedua atau ini sebagai titik-titik. Kemudian kita klik set dan kemudian kita OK. Lalu untuk menerapkan titik tersebut kita perlu memencetkan tombol yaitu Ctrl Tab. Nah, seperti ini. Begitu juga untuk yang lainnya kita atur juga sama. Nah, lalu kita akan menghilangkan yaitu garis pada tabel ini. Caranya kita klik tabelnya, terus kita pilih yang no border. Seperti ini. Nah, ini lanjut. Kita sudah berhasil untuk membuatnya sesuai dengan setiap format yang sudah ada, yang sudah diterapkan di pedoman skripsi. Kita lanjut untuk ke langkah selanjutnya. Lalu di sini kita akan menambahkan lagi tabel, tapi kita hanya membutuhkan 1 kali 1, 2, 3, 4. Tambah untuk tanda tangan space-nya kita beri 3, berarti 7. Kita masukkan 1 kali 7 seperti ini. Nah, kita sesuaikan aja seperti formatnya. Kita mau merapikan lagi formatnya. Kita perkecil dulu ininya seperti ini, terus kita kasih di tengah untuk semuanya. Lalu kita sesuaikan fontnya sama seperti tadi, ukuran 12 seperti ini. Lalu kita mau menambahkan titik-titik terlebih dahulu. Caranya seperti tadi. Kita rapikan yang ini. Seperti ini. Lalu kita akan menghilangkan untuk garisnya, kita pilih yang no border. Oke, itu dia untuk yang halaman pengesahan. Kita akan lanjut untuk kita membuat halaman yang selanjutnya, yaitu kita akan membuat halaman persetujuan pembimbing. Gimana caranya? Kita insert halaman baru terlebih dahulu. Di sini kita atur untuk fontnya terlebih dahulu. Kita membutuhkan font Times New Roman ukuran 14 bold. Nah, di sini kita langsung tuliskan halaman. Kita langsung tuliskan di sini untuk halaman persetujuan pembimbing. Oh iya, untuk ini kita juga harus menambahkan heading. Untuk yang halaman pengesahan tadi juga, berarti ini kita tadi belum, kita tambahkan dulu Ctrl Alt 1, tapi tulisan babnya kita hapus. Kita kasih ke tengah. Untuk yang ini juga halaman pengesahan persetujuan pembimbing. Ini juga kita mau heading, Ctrl Alt 1, babnya kita hilangkan. Lalu lanjut, kita mengisi ke data yang selanjutnya. Kita mau membuat terlebih dahulu tabel supaya format ini bisa rapi. Berarti kita klik insert, yaitu kita tabel, terus kita membutuhkan 1 kali 4, 2 kali 4 maksud saya. Terus di sini kita nama penyusun. Kemudian titik 2 nama kita, dan kita sesuaikan semuanya seperti yang ada di contoh sebelah kanan.
Lalu kita akan merapikan formatnya terlebih dahulu. Kita klik ini, Times New Roman. Kemudian kita pilih ukuran 12. Kita full screen terlebih dahulu untuk kita menyesuaikan. Untuk tabelnya kita atur, kita persempit ini. Kita lebarin yang di sini. Seperti ini, lalu kita hilangkan bordernya. Selanjutnya kita beralih ke step selanjutnya. Kita akan membuat tabel lagi. Di sini kita membutuhkan 1, 2 kali 3. 2 kali 3. Di sini kita tulis dosen pembimbing. Dan kita mengikuti semua yang ada di sini. Lalu kita lanjut lagi ke step yang selanjutnya. Kita mau menambahkan tanda tangan untuk dosen pembimbing 1, dosen pembimbing 2, dan ketua jurusan. Caranya sama, kita akan menggunakan tabel. Terlebih dahulu kita tambahkan tabel. Berarti ini kita membutuhkan 1, 2, 3, 4, tambah space-nya ini 3, berarti 7. 2 kali 7. Seperti ini. Lalu kita lengkapi seperti yang ada di contoh. Nah, seperti ini untuk kita sudah menambahkan dari cover, juga halaman pengesahan, dan yang terakhir yaitu halaman persetujuan. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke step yang berikutnya, yaitu dimana kita akan memastikan semuanya sudah ada headingnya terlebih dahulu tadi. Lalu kita nanti mau update untuk setiap daftar isinya. Terlebih dahulu kita akan menyesuaikan nomor halaman. Nah, di sini yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara men-settingnya supaya setiap halaman nanti punya format yang berbeda. Nah, di sini untuk cover terlebih dahulu kita harus break dari halaman cover dengan halaman pengesahan. Caranya kita pilih layout, kita break next page. Kemudian selanjutnya halaman persetujuan ini kita biarkan. Langsung kita masuk ke bab 1. Kita langsung masuk ke bab 1. Kita langsung saja masuk ke bab 1. Kita mau break juga di bagian bab 1 ini. Lalu di bab 2 kita juga lakukan hal yang sama. Mengapa kita memerlukan hal ini? Karena nantinya kita akan memisahkan setiap section dari setiap bagiannya. Contoh di sini kita bisa lihat, klik 2 kali pada bagian atas, yaitu akan muncul header dan footernya. Di sini sudah berbeda sectionnya. Jadi cover ada section 1, kemudian di halaman pengesahan ini sudah section 2, lalu di halaman yang bab ini sudah section 3. Nah, apa gunanya? Ini akan membedakan untuk penomoran dari setiap halamannya. Untuk halaman cover kita biarkan semuanya mati settingannya. Untuk halaman pengesahan kita matikan link to previous-nya, different page-nya mati.
Kita ke go to footer, pastikan juga settingannya sama, link to previous mati, di first page-nya mati. Untuk halaman persetujuan ini juga sudah. Lalu kita langsung ke halaman yang bab 1. Ini kita matikan link to previous-nya, kemudian kita aktifkan di first page-nya. Go to footer, lalu lakukan hal yang sama, centang untuk di first page dan link to previous mati. Halaman selanjutnya kita juga sama, lalu untuk di bab 2 dan bab 3 kita mengatur dengan settingan seperti ini. Link to previous-nya hidup, di first page-nya kita nyalakan. Supaya apa? Kita ini mengikuti settingan yang ada di bab 1. Go to footer, ini sudah sama, dan di bab 3 juga sama seperti bab 2. Nah, selanjutnya kita langsung coba memberikan penomoran di setiap halamannya. Di halaman pengesahan penguji dan sampai daftar isi, kita menggunakan penomoran halaman di bottom of page. Kemudian kita pilih yang plain number 2. Nah, di sini angkanya mulai dari 2 karena ini sudah di halaman 2. Gimana cara settingnya? Kita blok angkanya, kita ke page number, format page number, kemudian kita ubah ke Romawi, kemudian start at-nya kita aktifkan, terus kita klik OK. Sebentar, ini kita harus ubah ke angka Romawi. Ini belum. Kita klik OK. Nah, di sini sudah berubah untuk sebagai angka Romawi dan posisinya di tengah bawah. Lalu, di sini untuk mulai bab 1, di bagian yang ada tulisan bab 1 dan judulnya, itu kita memberikan penomoran yaitu di bawah yang plain number 2. Kita aktifkan. Seperti ini. Nah, tapi di sini sudah halaman 6. Nah, kita coba ini blok nomornya, lalu kita format page number, kemudian ini formatnya angka, terus kita start at-nya aktifkan. Kita klik OK. Nah, di sini sudah berubah jadi angka 1 berbeda dengan halaman yang tadi dengan Romawi. Nah, namun di halaman selanjutnya ini masih ada di bawah, padahal seharusnya ada di kanan atas. Kita blok nomor yang ini, terus kita hapus. Lalu kita pergi ke atas, kita page number lagi, kita yang pilih yang top of space. Kemudian kita pilih yang plain number 3, kita aktifkan. Nah, secara otomatis dia akan mengubah yang tadi di bab 1 ada judulnya ada di bawah tengah, kemudian di halaman selanjutnya ada di kanan atas. Selanjutnya ini akan secara otomatis sudah mengikuti. Kita coba cek di halaman bab 2. Ini halaman bab 2. Untuk tulisan bab dan judul sudah ada di tengah halamannya bawah, kemudian di halaman selanjutnya ada di atas. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan daftar gambar dan juga daftar tabel. Gimana caranya? Kita klik insert terlebih dahulu, kita tambah blank page. Kemudian di sini kita ketikkan daftar tabel. Lalu kita beri heading terlebih dahulu. Kita hapus tulisan babnya. Kita pindah ke tengah. Lalu untuk menambahkannya, gimana caranya? Lalu untuk menambahkannya kita klik reference, kemudian kita insert table of figure, kemudian ini caption labelnya kita ubah yang tabel, kemudian kita langsung klik OK. Secara otomatis nanti dia akan menerapkan daftar tabel yang sudah kita masukkan di sini. Kemudian kita tambah lagi satu halaman untuk daftar gambar. Kita ketikkan daftar gambar, kemudian kita beri posisinya di tengah. Caranya sama untuk memasukkan daftar gambar. Kita klik reference,
kemudian kita insert table of figure. Untuk caption labelnya kita ubah yang gambar, lalu kita klik OK. Secara otomatis dia akan langsung menambahkan gambarnya, daftar gambarnya. Lalu kita lagi untuk melakukan update pada daftar isinya. Kita coba update. Dan untuk daftar isi, daftar tabel dan gambar sudah masuk, kita tinggal atur fontnya. Lalu, kita akan menambahkan watermark di halaman pengesahan dan persetujuan pembimbing. Gimana caranya? Kita terlebih dahulu klik desain, kemudian kita pilih watermark. Kita custom watermark terlebih dahulu, kita mau masukkan gambar atau logo Untidar sebagai watermarknya. Kita select picture, kemudian nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kita pilih dari yang file kita, kemudian kita pilih logo di sini. Kita masukkan logo Untidar, kita klik insert, kemudian scale-nya kita atur ke 100% saja. Ini centang, terus kita langsung klik OK. Secara otomatis dia akan menambahkan logonya, tapi logo ini berlaku di semua halaman. Nah, padahal yang dibutuhkan hanya di halaman lembar pengesahan penguji dan persetujuan. Gimana caranya? Kita klik 2 kali pada footernya, lalu kita klik logonya. Kita klik logonya seperti ini, kemudian kita pergi ke desain tadi, kita pilih watermark, terus kita save selection to watermark gallery. Kita ini bisa beri nama logo Untidar. Untuk memudahkan kita klik OK, kemudian kita hapus semua yang ada di sini watermarknya. Nah, kemudian cara menerapkannya di halaman pengesahan saja dan halaman persetujuan. Kita klik halaman pengesahan, terus kita masuk ke watermark lagi. Kita cari file yang tadi yang kita sudah tambahkan, ini logo Untidar. Kita klik kanan, kemudian kita insert a current document position. Di sini dia akan menambahkan. Lalu di halaman persetujuan kita juga lakukan hal yang sama. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke soal yang terakhir, di mana kita akan menambahkan citasi dan juga nanti kita menambahkan daftar pustaka. Gimana caranya? Kita terlalu nanti mencari jurnal yang ada di Google Scholar. Misal di sini. Nah, di sini nanti kita cari jurnal yang kita inginkan. Misal kita cari ekonomi hijau. Nah, nanti di sini sudah ada banyak, kita tinggal download PDF-nya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah cari, kita masuk ke Mendeley Reference, kita add reference, kemudian kita import file, dan kita masukkan file yang sudah kita download, misalnya apa, terus kita langsung open. Nah, nanti berhubung tadi sudah saya masukkan, ini akan muncul seperti ini. Nah, coba kita klik satu. Nah, nanti di sini jika informasinya belum lengkap, kita bisa melengkapi. Misalnya untuk tahun terbitnya kapan, autorsnya siapa, itu kita bisa lihat dari file yang ada di PDF-nya ini. Nah, seperti ini kita sesuaikan semuanya, lalu kita cek datanya apakah sudah benar atau belum. Nah, lalu kita kembali ke file kita untuk kita menambahkan lalu kita masuk ke file kita lagi untuk kita menambahkan citasi. Kita coba contohnya, kita di sini kita tambahkan 5 citasi. Kita klik reference, kita klik Mendeley Cite, kita tunggu.
untuk kita nantinya bisa memasukkan satu persatu. Nah, jika sudah terhubung, biasanya ini nanti akan langsung keluar semua yang sudah tadi kita masukkan di Mendeley Reference. Kita coba contoh masukkan ini satu, kita klik di checklist, terus kita insert citation. Secara otomatis dia akan langsung menambahkan citasinya di sini. Lalu kita coba cari yang lain. Kita mungkin menambahkan yang ada di sini. Di sini kita tambahkan citasi ini, insert, kemudian ini sudah otomatis. Lalu kita lanjut untuk bab selanjutnya atau dimana yang merupakan citasi dari sebuah jurnal. Kita insert, kemudian kita cari lagi, sudah 3 di sini, kita coba taruh sini. Untuk yang keempat, kita checklist, insert. Kemudian yang terakhir, yang kelima, kita coba taruh di sini. Nah, begitu. Lalu kita akan menambahkan daftar pustaka nih untuk semua citasi yang sudah kita lakukan. Caranya kita tambahkan halaman terlebih dahulu. Page, kemudian kita ketik daftar pustaka. Jangan lupa untuk daftar pustaka kita juga heading karena nanti masuk ke daftar isi. Nah, lalu gimana untuk cara menambahkan citasi atau semua daftar pustaka yang sudah kita pakai? Kita langsung ini ada di tampilan Mendeley Cite, kita klik yang titik 3, terus kita langsung insert bibliografi, lalu kita klik continue, dan secara otomatis dia akan langsung menambahkan citasi yang sudah kita pakai tadi. Tinggal kita mengatur lagi untuk ukuran dan juga fontnya kita sesuaikan dengan ketentuan seperti ini. Sudah, berarti kita sudah selesai menyelesaikan ini. Kita tinggal update lagi untuk daftar isinya sebagai yang terakhir kali karena sudah bertambah tadi daftar pustakanya. Kita naik dulu di daftar isi ini, kita coba update, kita klik, kita update table, update entire table. Nah, di sini pasti sudah bertambah untuk daftar pustaka, halamannya juga sudah benar, bab 1 mulai angka 1. Nah, lalu kita tinggal rapikan fontnya lagi. Kita tinggal rapikan fontnya dan kita hilangkan ini tulisan konten di atas. Oke, berarti ini sudah jadi untuk setiap halamannya. Nah, oleh karena itu saya ucapkan terima kasih atas perhatian yang diberikan, dan demikian video tutorial untuk pengerjaan ujian akhir semester mata kuliah aplikasi komputer. Terima kasih.